Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Herlina Bernadeka. Di sini saya akan menjelaskan kembali pembuatan aplikasi akuntansi dengan Excel beserta dengan contoh kasusnya. Tadi kita sudah selesai membuat jurnal seperti ini dan jumlahnya itu 510 juta. Akun dan jenis juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Sama seperti tadi, tinggal kita tambahkan saja. Baru tinggal kita tambahkan saja sheetnya dan diubah judulnya dengan NRL atau neraca lajur. Nah, di sini saya sudah sempat membuat tabelnya. Tabelnya ini kita membuat font Times New Roman dengan ukuran 11, grid line kita hilangkan di view. Baru kemudian di sini saya sudah membuat di B2 yaitu neraca lajur, dan di B4 di sini saya merchant center, nama akun, ada saldo awal debit dan kredit, pergerakan debit dan kredit, saldo akhir debit dan kredit, laba rugi debit dan kreditnya, serta neraca yang terakhir. Di sini saya menggunakan border dari B4 sampai dengan B34. Dan di terakhir ini sengaja saya buat warnanya. Di B34 ini saya akan memasukkan totalnya. Sudah. Nah, kita sesuaikan. Nah, setelah teman-teman selesai membuat tabelnya seperti ini, maka kita bisa akan memulai pembuatan neraca lajurnya. Nah, pembuatan itu pertama coding ini kita ambil saja dari akun, sama dengan akun, kode, enter. Nah, di sini kita tinggal tarik saja atau copy saja ke bawah. Bisa seperti ditarik ke bawah seperti ini saat tanda tambah. Nah, kita sudah mendapatkan akunnya sampai 3.000. Kita rata tengahkan saja. Kemudian di nama akun ini kita akan menggunakan rumus yang baru, yaitu sama dengan if error. Jika error kita indeks, jika error indeks kita buat akan nama name box tadi akan nama kita matchkan atau kita cocokkan dengan B6 kodenya ini, kita cocokkan akan nama tadi dengan kodenya supaya kita mengetahui apa nama akun di sini. Kemudian AK kode. Baru kemudian 0 tutup kurung 2 kali. Titik koma, jika salah kita kosongkan saja. Nah, kita sudah mendapat aset. Di sini tinggal kita copy saja ke bawah. Cara mengcopy itu tinggal di saat tanda tambahnya sudah hitam seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah saja, atau bisa di copy biasa kemudian di paste. Itu terserah teman-teman. Kita sesuaikan kolomnya. Baru kemudian di debit ini kita akan menggunakan rumus sama dengan if error indeksnya nilainya itu array-nya itu kita pakai dengan angka debit, akun debit tadi kita matchkan atau kita cocokkan dengan B6 angka kode. Baru kita titik koma 0 tutup kurung 2 kali. Kemudian titik koma, jika salah kita kosongkan saja. Tanda jika dikosongkan itu adalah tanda petik 2 kali baru ditutup. Nah, kemudian di sini saldonya kita dapat 0. Di sini kita tinggal tarik saja ke bawah, di copy ke bawah. Nah, saldonya 0 juga. Karena kita tidak mempunyai saldo awal di awal ini, kita tidak mempunyai saldo awal, jadi otomatis neraca lajur itu tidak ada saldonya, artinya 0. Dan di kredit ini tinggal kita copy saja ini, rumusnya ini, Ctrl C, kemudian di kredit tinggal kita Ctrl V atau paste. Kita ganti angka debit ini menjadi angka kredit. Nah, kita enterkan saja. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik saja ke bawah.
Nah, di sini juga begitupun dengan saldo debitnya. Di saldo awal debit dan kredit ini kosong karena kita tidak memiliki saldo awal. Dan di pergerakan ini kita akan memakai rumus sama dengan sumif. Jumlahkan jika CU debitnya sama dengan B6 dan kosongkan tanda petik garis tanda petik dan C6 nama akunnya titik koma CU jumlah. Nah, kita tinggal tutup saja, enter. Di sini pergerakan yang bagian aset 0, tapi kita akan mengcopy ke bawah. Nah, di sini sudah muncul saldonya. Saldonya sesuai dengan jumlah kasus saya di jurnal, otomatis akan dijumlahkan di NRL. Ataupun sewa ruko dibayar di mukanya berapa, akan otomatis dijumlahkan dengan rumus ini di bagian pergerakannya. Dan di kredit juga seperti itu. Ini tinggal kita copy saja. Kita paste ke dalam kolom kreditnya. CU debit ini kita ganti dengan CU kredit, karena sini kita ingin mengetahui saldo kreditnya. Kemudian enter saja. Ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, di sini juga kita sudah mendapatkan saldo pergerakan dari kredit ini. Ini didapatkan juga dari jurnal. Nah, selanjutnya kita akan membuat saldo akhirnya. Saldo akhirnya ini rumusnya itu sama dengan if jika indeksnya CSN jurnal saldo normal, kita match atau kita cocokkan dengan indeks akun jenisnya. Baru kemudian di-matchkan lagi. Matchkan lagi dengan B6. Tunggu sebentar. Di-matchkan dengan B6. Kemudian titik koma angka kodenya, titik koma 0, baru tutup kurung 2 kali. Kemudian titik koma C jenis, kita masukkan jenisnya 0, tutup kurung 2 kali, dan sama dengan, dan jika value if true-nya jika benar, maka sama dengan debit. Dan jika benar ini debit ini kita dapat dari D6 ditambah F6, debit ditambah debit dikurangi dengan E6 dikurangi dengan G6. Nah, seperti itu. Baru kita titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, sini saldonya sudah kita dapat, tinggal kita copy dari ke bawah. Maaf, sepertinya sini ada kesalahan. Kenapa utang usaha dan modal ini masuk ke dalam debit? Kita tengok di jenis. Oh, maaf, akun utang kenapa sini debit? Sini aturannya kredit. Kesalahan saya. Sini juga kredit. Begitu dengan ekuitas, ini adalah kredit. Pendapatan kredit Newton. Nah, di sini baru sudah benar. Akun utang dan akun kewajiban sudah kembali ke akun kredit. Ini termasuk debit. Sudah. Dan kemudian
Di saldo akhir kredit ini, kita akan membuat rumus sama dengan jika error if, kemudian indeks CSN atau saldo normalnya kita match atau kita cocokkan dengan indeks angka jenis, baru dimatchkan kembali dengan B6 titik koma angka kode, baru titik koma 0, baru kita tutup kurung, baru titik koma J jenis akunnya 0 kurung 2 kali sama dengan ini jika kredit titik koma E6 ditambah G6 ditambah kredit karena sama saldonya, baru dikurangi dengan debit D6 dikurang seperti ini, D6 dikurangi dengan F6. Kalau kita tutup kurung, baru jika error maka kita kosongkan saja, enter. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapat saldonya. Di sini 62 juta ini termasuk ke dalam utang usaha pergerakannya. Ini kita dapat dari saldo awalnya 0 ditambahkan dengan kreditnya 93 juta dikurangi dengan 31 juta. Hasilnya adalah saldo akhirnya 62 juta, begitu pun dengan seterusnya. Di sini kita tinggal buat laba rugi. Laba rugi ini kita gunakan rumus sama dengan if jika indeks J pos dimatchkan atau dicocokkan dengan indeks angka jenis ini kita matchkan dengan B7 ini adalah kodenya B6, maksud saya B6, kemudian angka kode titik koma 0 kita tutup saja 2 kali, kemudian J jenis akunnya kita ketahui dengan bertutup kurung 2 kali sama dengan laba rugi. Ini kita ingin mengetahui manakah akun yang laba rugi, baru kita mengetahui dari akun kode dan jenis akunnya, baru kemudian titik koma kita dapat H6 saldo akhirnya yang terakhir ini, itu yang akan menjadi penentu di laba ruginya, kemudian titik koma 0 baru tutup kurung saja. Nah, di sini kita sudah dapat saldonya, tinggal kita kopikan saja ke bawah. Di kredit ini juga kita gunakan seperti itu. Tapi ini kita ganti menjadi, ini kita copy. Di sini kita ganti paste, ini kita ganti menjadi I6. Artinya ini bagian kreditnya. Ini kita ganti menjadi 6 ini karena di bagian kredit tadi adalah H6 itu karena di bagian debitnya kita enterkan saja. Baru kita copy ke bawah. Nah, di sini yang masuk ke dalam akun kredit ini hanyalah bagian penjualan karena perjualan memang saldo normalnya adalah di kredit jika bertambah. Begitupun juga dengan akun-akun lainnya. Nah, di sini selanjutnya saya akan mengerjakan bagian neraca.
Neraca ini kita bisa menggunakan fungsi sama dengan if index JPOS atau posisi pada laporannya kita matchkan dengan B6. B6 di mana? Di sini kodenya. Kemudian kita buat angka kode baru 0 tutup kurung 2 kali titik koma jenis akunnya koma 0 tutup kurung 2 kali sama dengan kita ingin mencari mana yang neraca dari jenis akun itu dan dari posisinya kita tanda petik neraca koma H6 ini karena ini bagian debit, kemudian no. Maaf, sepertinya ada yang salah di sini. JPOS. Oh, di sini aturannya itu jenis. Saya salah ketik. Jenis no. If index JPOS match in. Oh, maaf. Di sini aturannya ada indeks. Di sini kita akan mengindekskan match ini adalah indeks dari B6 bernangka kode. Maka di sini bisa indeks B6 JPOS match index. Oh, maaf sekali ada kesalahan. Angka jenis. Kemudian barulah kita matchkan dengan B6. Angka kode 0 sama dengan neraca H6. Dah, sepertinya ini sudah benar. Tinggal kita copy ke bawah saja. Ini bisa kita ganti saja ke kreditnya. Caranya tinggal kita copy there. Kemudian kita paste saja ke kolom kredit B M6 nya paste. H7 ini tadi di posisi saldonya di debit. Kenapa H7? H6 maksud saya salah copy. Di sini H6 kita ganti menjadi I6. I6 di sini B6 tadi. Ini karena posisi kedua makanya B7. Jadi saya kopinya di posisi kedua padahal seharusnya di posisi pertama biar supaya match dengan kredit di posisi M6 ini. Tapi itu sama saja. Dah. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, di sini kita akan dapat saldo kewajiban dan modalnya ada 62 juta dan 150 juta. Sini tinggal kita zoomkan saja. Ini kita zoomkan saja dengan atau kita jumlahkan di sini. Sama dengan sum. Ini caranya seperti biasa. Formula sederhana mensum dari awal sampai akhir. Tutup kurung. Copy. Nah, ini tinggal kita copy saja. Caranya Ctrl C, kemudian kita copy ke baris-baris selanjutnya. Nah, ini kita Ctrl V atau paste. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Di sini kita tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V. Begitupun dengan selanjutnya. Paste saja hingga jumlahnya B-line seperti itu. Nah, sudah. Kita sudah mendapatkan saldonya ini. Saldo awalnya memang 0 karena kita tidak mempunyai saldo awal. Pergerakannya sesuai dengan jurnal tadi. Jumlahnya adalah
510 juta sudah balance antara debit dan kreditnya. Saldo akhirnya juga sudah balance 302 juta. Begitupun laba ruginya belum balance. Ini kita ketahui setelah kita buat kolom baru. Ini kita akan mencari laba bersihnya. Ini tinggal kita copy saja mulai dari, supaya mudah melihatnya teman-teman. Saya terlupakan di bagian ini aset, di bagian 6 baris ke-6 ini tinggal kita bagian ke view. Di view ini ada namanya free spends. Kita buat free spend saja supaya ini kita pilih. Nah, jadi lebih mudah terlihat ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat kolom laba bersihnya atau saldo akhirnya di sini. Mulai laba rugi debit. Sini kita copy saja. Ini kita copy, baru sini kita paste. Tapi isinya kita hilangkan karena itu tidak sesuai. Kemudian di yang dua ini pun kita copy. Di sini kita paste. Nah, ini semua sudah siap. Ini kita bold saja supaya lebih mudah. Nah, ini pagar-pagar ini terjadi bukan karena salah perhitungan, ini terjadi karena kolomnya kurang lebar, jadi angkanya tidak terlalu terlihat seperti itu. Nah, di sini kita dapat dari sama dengan K34. K34 ini kita kurangi dengan J34. Nah, ini adalah laba bersihnya. Kita harus memastikan ini seimbang juga dengan neraca. Jadi di sini sama dengan L34 dikurangi dengan M34. Nah, ini seimbang, artinya neraca lajur kita sudah berada di jalur yang tepat atau sudah benar. Dan kemudian di sini kita akan menambahkan jumlahnya. Ini kita buat L34 ditambah dengan L35. Begitupun juga dengan sini sama dengan L34 ditambah L35. Tapi kita juga bisa mengcopy tadi, tapi saya akan menunjukkannya. Nah, ini artinya sudah balance. Tapi kita bisa membuat format. Jika sudah balance, kita bisa mengetahuinya lebih jelas. Di sini kita tinggal buat sama dengan if K35 lebih besar atau sama dengan 0, lebih besar atau sama dengan 0, maka kita buat laba. Dan jika salah, kita akan buat ini rugi. Nah, kita tutup kurung saja. Enter. Dan kemudian di sini kita akan membuat balance atau tidak balance. Ini kita bisa buat dengan rumus sama seperti tadi, sama dengan if jika L36 ini sama dengan M36, maka jika benar balance, tanda petik, dan jika tidak benar maka not balance. Nah, ini tinggal kita tutup saja. Nah, ini ada perbaikan karena saya mungkin kurang menambahkan tutup kurung, jadi saya tinggal yeskan saja. Nah, di sini sudah balance antara neracanya, debit dan kreditnya. Begitupun juga dengan labanya, sudah kita ketahui bahwa itu adalah laba bersih. Nah, sekian dari neraca lajurnya. Nanti akan saya lanjutkan dengan pembuatan buku besar. Kembali lagi bersama dengan saya. Di sini saya akan lanjut untuk membuat BB atau buku besar. Jadi kita sudah selesai membuat neraca lajur, sudah balance dan segalanya. Kita tinggal tambahkan sheet baru seperti ini. Baru kita ganti nama sheetnya menjadi BB. Nah, kemudian kita gunakan fontnya, tergantung teman-teman ingin menggunakan font apa. Di sini saya menggunakan Times New Roman.
Di bagian view saya akan menghilangkan grid lines-nya. Nah, sudah. Untuk tampilannya bisa diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Di B2 kita akan membuat judulnya yaitu buku besar. Nah, kemudian di B4 kita akan membuat akun, tipe akun, kemudian di di F4 kita akan membuat saldo awal dan saldo akhir. Kita ingin mengetahui saldo awal dan saldo akhirnya di sini. Kemudian di B7 kita akan membuat tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, di sini sampai dengan G kita akan membuat tampilannya lebih menarik. Kita akan menambahkan warna. Di bagian home saya akan menambahkan warna biru, kemudian fontnya warna putih, dan di bold. Begitupun dengan ini. Kalau ini B sampai C kita akan membuat borders. Begitupun juga dengan F sampai G, saldo awal dan saldo akhirnya kita akan membuat borders. Baru kemudian kita akan menyesuaikan kolomnya supaya lebih bagus. Di sini nomor buktinya, keterangan, angka lebar, debit dan kredit, kemudian saldo. Nah, untuk ini kita harus menyesuaikannya. Kita buat tengah, alignmentnya center. Kemudian kita akan membuat borders dari B7 sampai B30. Sampai B30 di border sini kita buat. Nah, kemudian di sini kita buat juga warnanya supaya tampilannya lebih menarik, sama seperti tadi. Saya akan bold. Nah, kemudian di akun ini kita akan menggunakan data validation atau data validasi, sama seperti tadi. Kita membuka kolom data di sini, kemudian kita masuk ke dalam ini data validasi, data validation. Kita buat list, sama dengan kita menggunakan akun list lagi, karena kita akan memerlukan akun listnya, underscore list. Oke. Nah, sini kita sudah dapat akunnya seperti yang sudah kita buat tadi di akun. Nah, di sini kita centerkan saja di home, ini merge and center, kita ketuk. Dah. Kemudian di bagian tipe akun ini, kas, kita akan membuat sama dengan if error, jika error, index, angka jenis, kita ingin mengetahui akun jenisnya, kemudian kita match atau kita cocokkan dengan angka jenis match, kemudian kita akan cocokkan dengan C4. C4 ini adalah ini yang tadi sudah kita buat borders, kita buat data validasinya maksudnya, baru kemudian AKKB, kode bantu yang tadi baru 0, dan kita tutup kurung 2 kali, dan jika error kita tutup enter. Nah, di sini saya lupa membuat bordersnya. Kita misalkan di sini kas usaha. Ini masuknya ke dalam akun kas secara otomatis, dia akan membuat tipe akunnya. Dan di saldo awal dan saldo akhir ini kita akan membuat sama dengan ini sama dengan if index JSN atau saldo normalnya, kemudian kita matchkan dengan, kita cocokkan dengan C5. C5 ini itu tipe akunnya, kemudian J jenis akun baru 0, kita tutup kurung 2 kali, sama dengan kita cari debit.
kemudian sama dengan debit, kemudian kita titik koma, baru indeks kembali, baru AK debit, akun debit yang tadi, baru kita matchkan dengan C4. C4 itu ini, kemudian AKKB, kemudian 0, tutup kurung 2 kali, kemudian kita indeks lagi dengan AK kreditnya. Kita tadi AK debit, sekarang kita akan menggunakan AK kredit. Kita match dengan C4, AKKB 0, baru kita kurangi dengan indeks, ini dikurang AK debit, match C4 lagi, sama seperti tadi. Ini sebenarnya bisa di copy, tapi saya akan menjelaskannya dengan rinci. AKKB, baru titik koma 0, tutup kurung 3 kali, enter. Nah, sini saldo awalnya 0. Kode bantu ini kita gunakan di bagian sheet journal. Nah, di sheet journal ini kita akan menggunakan kode bantu untuk pembuatan KB. Ini tinggal kita copy saja, baru kita buat di J4, paste, kita hapus. Nah, di sini adalah KB1. Nah, KB1 ini, kita sebentar. KB1 ini kita buat rumus sama dengan if ini nomor bukti yang berkaitan dengan nomor bukti. Jika C5 sama dengan 0, maka kosongkan, baru dihitung countif, C5 kembali. Ini kita kunci dengan cara Fn plus F4, baru titik 2 F4 C5, kemudian titik koma C5 kembali, baru C5 kembali, baru selanjutnya kita akan tutup kurung dan C5. Ini juga kita akan tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mengetahui KB1-nya itu kode bantu di nomor bukti ini, JU1-nya ada 1. Dan kemudian kita copy saja ini ke bawah. Nah, di sini kita bisa, ini berkaitan dengan nomor bukti. Jadi jika JU001-nya dibuat 1, JU002 dibuat 1 juga di depan ini, karena memang cuma 1. Jadi jika ada 2, maka akan dibuat 1 JU004, 2 JU004, seperti itu. Dan kemudian di KB2 kita akan buat kode bantu kedua, kita copy saja ini. Di bagian K4 kita paste. Ini kita hapus, delete. Kemudian kita buat KB2. KB2 ini rumusnya adalah sama dengan if jika atau F5 sama dengan lupa saya, maaf teman-teman. Di bagian BB ini kita untuk kode bantu ini kita buat namanya namebox-nya menjadi BB akun, enter. Kemudian kembali ke jurnal. Di jurnal ini kita buat rumus yang seperti tadi, sama dengan if or jika atau sama dengan jika atau F5 sama dengan BB akun, maka G5 ini sama dengan BB akun, maka G5 sama dengan BB akun juga. Ini memilih apakah F5 atau B5 sama dengan BB
F5 atau G5 adalah BB akun gitu. Dan jika benar maka 1, dan jika salah maka 0. Kurang saja. Nah, ini tinggal kita kopikan saja ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada beberapa yang 0, ini artinya di BB akun ini tidak terdeteksi dia. Di sini yang terdeteksi BB akunnya adalah kas usaha. Maka kembali ke jurnal. Di sini benar bahwa ada kas usaha di debit dan kreditnya, sedangkan di sini memang tidak ada kas usaha di debit dan kreditnya. Seperti itulah logikanya. Jadi sekarang kita akan membuat kode bantu yang ketiga. Kode bantu yang ketiga kita copy saja. Baru kemudian kita paste ke sampingnya, kita delete saja. Nah, di KB3 ini kita berganti jadi KB3. Nah, di KB3 ini kita akan menggunakan rumus sama dengan jika atau if kalimat ini lebih kecil atau sama dengan 0, maka kosongkan. Jika tidak, maka countif. Jika tidak, maka countif. Maaf, seperti ini kurang tanda petik. Jika tidak, countif. Kalimat. Baru ini kita kunci dengan F4. Baru kemudian tanda petik, kalimat lagi. Titik koma, kalimat. Tutup kurung 2 kali. Enter. Nah, di sini sudah selesai. Ini jika kalimat ini lebih kecil atau dari 0, maka jika benar maka 0, jika salah maka dikauntif atau dihitung kalimatnya. Sini. Nah, di sini sudah selesai. Sudah selesai KB3. Selanjutnya kita akan kembali ke BB. Di BB ini, di bagian tanggal, kita akan memasukkan kode bantu yang tadi ke dalam rumus sama dengan if error, jika error, index, CU tanggal yang tadi, CU tanggal yang sudah kita buat name box-nya, di-match-kan atau dicocokkan dengan barisan atau row dari H1. Ketik saja H1. Kemudian ini artinya baris yang awal. H1 ini hanya perumpamaan. Kemudian kita gunakan lookup array-nya atau array yang kita ingin lookup adalah JUKB3. JUKB3 ini sudah kita buat tadi, tapi sepertinya saya lupa membuat name box-nya. Maaf teman-teman, di sini name box-nya itu kita buat di sini JUKB1. KB1. Di sini adalah JUKB2. Dan kemudian di sini adalah JUKB3. KB3. Nah, setelah selesai membuat name box-nya, kita akan lanjut ke dalam BB-nya. Maaf teman-teman, tadi saya kelupaan membuat name box, jadi terpaksa mengulang. Error, index, CU tanggal, match ini kita cocokkan dengan barisan H1 seperti yang sudah saya katakan. Kemudian tutup kurung CU KB3 0, tutup kurung kembali. Dan jika salah, jika kita menggunakan formula if error, dan jika error maksudnya kita kosongkan saja. Enter. Nah, di sini formatnya sudah ada. Di sini formatnya belum ada, masih dalam bentuk angka, jadi kita tinggal ketuk kanan. Baru kita ambil format cells. Di sini kita ganti menjadi date. Ini. Oke. Nah, sudah. Ini tinggal kita copy saja ke bawah.
Di sini nomor buktinya kita akan menggunakan formula if error juga. Sebenarnya ini bisa kita copy dari sini. Kita copy saja, Ctrl C, baru di nomor bukti kita ganti JU tanggalnya menjadi JU 0 atau JU nomor. Nah, sudah. Nah, ini kan sudah terlihat, tinggal kita copy saja ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, sudah. Dan di keterangan juga seperti itu, bisa kita copy saja tadi, tinggal kita paste, kita ganti menjadi JU_cat atau JU keterangan. Kita enter. Kita sudah mendapatkan keterangannya. Ini didapat dari jurnal tadi. Ini tinggal kita sesuaikan kolomnya. Nah, di bagian debit kita akan menggunakan rumus yang lain. Kita menggunakan sama dengan if error, if jika indeks dari JU debit kita match atau kita cocokkan dengan lookup value-nya adalah row baris dari H1 telah tutup, baru JUKB3 0 tutup kurung sama dengan BB akun. Kemudian value if true-nya jika benar kita indekskan. Jika benar indeks dari jumlah di match dengan row H1 tutup kurung. Kemudian kita gunakan JUKB3 0. Oh, salah. Ini 0. Baru kita tutup kurung, dan jika dia error, kita akan membuat, artinya kita kosongkan saja, baru kita tutup kurung. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapat saldonya. Sini kita buat dalam format persen saja. Format akuntansi atau format keuangan 150 juta. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, sudah dapat jumlahnya. Ini sudah disesuaikan dengan akunnya, yang mana kas usaha, debitnya yang mana, kreditnya yang mana. Ini kita akan ketahui. Jadi di kredit ini tinggal kita copy saja ini. Ctrl C. Nah, di kredit ini kita ganti JU debitnya dengan JU kredit. Kemudian row H1 KB3 BB akun dan JU KB3. Nah, ini sudah betul. Kita enter. Nah, di sini juga kita mendapatkan saldo kredit dari kas usaha. Nah, saldo debit ini artinya kasnya bertambah karena posisi normal, saldo normal kas itu ada di debit, jadi kalau berkurang di kredit. Kita sudah mengetahuinya, ini didapat dari jurnal, jadi lebih memudahkan. Ini adalah pembuatannya. Dan kemudian di saldo ini, kita menggunakan fungsi if jika B8 tanggal ini sama dengan kosong. Kalau kita kosongkan, if indeks saldo normalnya, arraynya adalah saldo normal, di match dengan C5. Ini kita kunci Fn tambah F4. Kemudian
J jenis, lookup value-nya adalah J, lookup array-nya adalah J jenis 0, kita tutup kurung 2 kali sama dengan debit kurung ini G4 saldo awalnya ditambah saldo awal ini kita kunci dulu Fn plus F4 ditambah dengan sum, ditambah dengan jumlah, ditambah dengan jumlah dari L8. Ini jumlah debit ini kita kunci ke L8. Oh ya, ini lupa saya. Ini ada tanda titik koma. 8 2 L8 baru kemudian tutup kurung dikurangi dengan sum, dikurangi dengan jumlahnya F8, kita kunci F8 titik 2 F8 G4. Ini G4 ini saldo awal. Saldo awal ini juga kita akan kunci. Kemudian ditambah dengan sum F8. Kita kunci juga. Tutup kurung dikurangi dengan sum L8. Tunggu, sepertinya saya salah, ini F8. Baru ini E8. Kemudian tinggal kita tutup kurung 3 kali, enter. Nah, saldonya ada 150 juta. Di debitnya, debit tambah debit, saldonya, saldo normal kas itu di debit. Jadi kalau dikurangi ke kredit, ini tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, saldo akhirnya ada 108 juta 150.000. Nah, di saldo akhir ini kita bisa menggunakan itu. Kita bisa menggunakan sama dengan rumus if index JSN atau indeksnya adalah saldo normal di match atau dicocokkan dengan C5 tipe akunnya, kemudian J jenis, kemudian titik koma 0 tutup kurung 2 kali sama dengan debit. Itu logical testnya jika debit, maka G4 kita kunci Fn plus F4 ditambah dengan sumnya, jika sum L8 sampai batas akhirnya saja, batas akhir tabel ini. Kalau teman-teman ingin menambahkannya lagi, silakan tambahkan, baru dikurangi dengan sum F8 sampai dengan 100. Tidak perlu sampai 100, boleh sampai berapapun sesuai dengan batas tabelnya atau seperti itu. Baru titik koma G4 ini adalah saldo awalnya, kemudian ditambah lagi saldo awalnya ditambah dengan F8 sampai sama seperti tadi.
tambah dikurangi, maaf ini F8, logikanya F8 dikurang F8 itu dikurang sum E8. Nah, di sini saldo akhirnya sudah terlihat sama seperti saldo akhir ini di 108.150.000. Begitu juga dengan di pergerakan ini, kita bisa tahu di BB juga. Nah, ini kita bisa menggantinya sesuka hati. Ini kita ingin mengetahui di buku besar dari kas usaha, dan jika teman-teman ingin mengetahui buku besar dari piutang usaha, kita bisa tahu seperti ini kan, dengan menggunakan aplikasi akuntansi ini kita akan lebih cepat mengetahui berapa buku besar atau saldo akhirnya dari suatu akun. Nah, seperti ini. Nah, selesai dengan BB ini, kita akan lanjut selanjutnya ke dalam neraca saldo. Saya akan membuatkan neraca saldo, tetapi sebenarnya neraca saldo sudah ada di neraca lajur ini di saldo akhir, tapi saya akan menambahkannya supaya mudah dimengerti. Nah, jadi terima kasih.